Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati khususnya pada para program otomotif SMK Negeri Pemalang, Bapak Yusuf Saktiawan SPD, sekaligus yang kali ini akan menyampaikan materi nah ini bukan tugas aksi nyata dari kegiatan pendidikan guru penggerak beliau. Dalam hal ini adalah diseminasi budaya positif dengan tema menyebarkan pemahaman dan menerapkan pemahaman budaya positif. Kemudian tak lupa pada Bapak Ibu guru semuanya yang hadir dalam kegiatan pada siang hari ini, khususnya Bapak-bapak jurusan otomotif baik teknik kendaraan yang otomotif maupun teknik sepeda motor, dan juga Bapak Ibu guru sekalian yang juga kebetulan mengajar di kelas itu. Yang pertama dan yang paling utama, kita tentunya selalu senantiasa memanjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala rahmat, hidayah serta inayah kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka kegiatan diseminasi pendidikan guru penggerak angkatan 10 CGP Bapak Yusuf Saktiawan SPD. Mudah-mudahan tidak ada alat apapun. Kemudian yang kedua, salam tanpa kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru sekalian semuanya, langsung saja saya dalam hal ini mungkin sebagai moderator untuk kegiatan diseminasi budaya positif ini, dan nanti ada Bapak Yusuf Saktiawan SPD selaku calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pemalang yang akan menyampaikan materi pada Bapak Ibu sekalian semuanya sebagai bentuk pembahasan dari kegiatan pendidikan guru penggerak beliau yang sudah dijalankan selama ini. Kemudian nanti kita ada sesi tanya jawab. Nanti silakan Bapak Ibu guru yang hadir pada siang ini boleh menanyakan sesuatu yang sekiranya panjenengan belum begitu paham atau mungkin butuh penguatan. Mungkin sebagai pengantar dari saya seperti itu, langsung saja kita pasrahkan, waktu kita kasihkan kepada narasumber kita Bapak Yusuf Saktiawan SPD selaku calon penggerak angkatan 10. Kepada beliau kami persilakan. Mohon Pak Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk moderator yang membuka acara ini. Kemudian tak lupa saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah menyempatkan waktunya untuk berkumpul di sini dalam rangka mungkin menyebarkan pemahaman dan juga menerapkan pengalaman di budaya positif di sekolah, khususnya sebagai aksi nyata saya dalam menempuh pendidikan guru penggerak angkatan 10. Langsung saja saya akan ke materi untuk lebih jelasnya. Saya mohon izin untuk berdiri Bapak Ibu. Materi dari budaya positif di sekolah. Nah, sementara ini di sekolah kita sudah menjalani setiap hari untuk memberikan pendidikan dan juga pengajaran seperti apa yang sudah sudah dijalankan oleh Bapak pendidikan kita
Ki Hajar Dewantara yang dari dulu, dari zaman kolonial Belanda, beliau sudah memperjuangkan pendidikan dengan begitu keras. Ya, bahkan keadaan kita saat ini adalah keadaan yang lebih baik, di mana pada saat zaman beliau Ki Hajar Dewantara saat itu hanya beberapa orang saja yang mungkin diperbolehkan untuk menerima pendidikan dan juga pelajaran. Namun saat ini pendidikan sudah berkembang sangat pesat sekali, semua elemen dan semua mungkin bisa kita katakan seluruh warga di Indonesia ini bahkan sekarang dapat menikmati sekolah, mungkin wajib belajar itu sampai dengan 9 tahun. Jadi itu adalah hal kemajuan yang sangat luar biasa, pendukung dari budaya positif yang memang nantinya ada di sekolah. Nah, sekarang di era zaman modern ini kita kenal dengan pembelajaran paradigma baru. Apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran paradigma baru ini? Nah, pembelajaran ini adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar itu sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi yang dulu kita terkenal dengan mungkin menyamakan persepsi bahwasanya satu anak itu sama dengan yang lain, ternyata paradigma baru ini memberikan gambaran kita bahwasanya setiap anak itu different atau berbeda. Jadi apa saja yang membedakan? Mungkin tingkah perilaku, kemudian kebiasaan, sampai dengan mungkin dari kebiasaan dan juga kesenangan dan lain sebagainya. Maka dari itu kita seorang guru itu dituntut untuk membantu menebalkan. Jadi kalau kita gambarkan peserta didik itu seperti garis yang masih samar. Ya, kita bukan membentuk garis baru, tapi adalah bagaimana kita bisa membantu peserta didik itu supaya garis yang sama-sama itu menjadi tebal, seperti apa yang sudah dari dulu itu dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, ini adalah merupakan pembelajaran berkonsep dengan paradigma baru. Jadi kita memandang siswa itu adalah siswa yang berbeda. Tidak boleh kita memberikan treatment yang sama, tuntunan yang sama, dan juga mungkin konsep-konsep pembelajaran yang sama, karena kita melihatnya adalah mereka berbeda dan kita bukan membentuk mereka, tapi membantu menuntun mereka untuk bisa menemukan jati dirinya, sehingga nantinya mereka menjadi manusia yang memang merdeka, ya, mendapatkan kebahagiaan ataupun keselamatan yang setinggi. Nah, kemudian apa saja konsep inti dari budaya positif? Ada beberapa konsep inti dari budaya positif, diantaranya seperti pada layar. Yang pertama adalah perubahan paradigma baru tadi, kemudian ada disiplin positif, kemudian nanti ada keyakinan kelas, kemudian ada nilai-nilai kebajikan, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, kemudian ada posisi kontrol guru, kemudian ada segitiga restriksi, dan yang lain adalah motivasi perilaku manusia. Next. Nah, kita ke yang pertama dulu. Ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol yang seperti kita sudah jalankan saat ini adalah seperti yang pertama, bahwasanya ada ilusi seorang guru itu mengontrol murid. Ya, ini terlihat sepertinya itu ada ilusi, hanya bayangan-bayangan semata, fata morgana lah istilahnya. Kemudian ada juga pandangan bahwa ilusi semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Apa yang kita berikan ke siswa, penguatan kamu harus semangat belajar dan lain sebagainya, itu berefek itu dan bermanfaat, itu ternyata hanya ilusi saja. Kemudian ilusi lain adalah bahwasanya orang dewasa itu berlaku masa. Kita sebagai seorang guru sudah dipandang dewasa, kemudian anak-anak itu masih di bawah kita umurnya, maka ya kita bebas bisa menyuruh siswa untuk sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini adalah pandangan ilusi. Kemudian yang terakhir adalah bahwasanya kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Nah, ini mungkin yang sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari dalam pendidikan, khususnya di sekolah, bahwasanya ketika kita memberikan kritik ataupun membuat anak itu merasa bersalah, dia itu akan menjadi karakter yang kuat, ternyata salah. Ya, bisa saja
saja ini menjadi pertentangan dengan apa yang dia rasakan dan mungkin akan menjadi efek konflik yang akan semakin besar. Jadi seperti itu. Jadi miskonsepsi ini adalah orang-orang berpandangan seperti ini, namun nyatanya ternyata guru itu tidak melakukan itu bukan hanya seperti ini saja. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, kita kenal dengan stimulus respon itu nantinya ke teori kontrol. Bagaimana kita bisa mengontrol dari peserta didik itu melalui dari yang tadinya bermula dari stimulus respon kita ubah menjadi teori kontrol. Seperti yang pertama ini adalah realitas kebutuhan kita sama. Ternyata tidak, ya, bahwa realitasnya adalah kebutuhan kita itu berbeda. Mungkin anak satu dengan yang lain itu membutuhkan tujuan yang berbeda, kemudian dan lain sebagainya. Seperti contoh di SMK, ada yang masuk SMK untuk mungkin bekerja, ada juga yang mungkin dengan dorongan orang tua ataupun dorongan dari berbagai pihak. Ini adalah yang membuktikan bahwasanya stimulus dari respon ke pendekatan kontrol ini memberikan gambaran terhadap guru bahwasanya tadi ya kita tidak bisa menyamakan dari salah satu individu. Kemudian yang kedua adalah semua orang melihat hal yang sama. Ternyata tidak. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Tidak ada yang salah di sini. Mungkin siswa 1 dan siswa 2 menyampaikan pendapat yang berbeda. Kenapa siswa menyampaikan pendapat yang berbeda seperti itu? Karena mereka punya pemandangan masing-masing. Seperti halnya contoh, misalkan kita hanya lihat sebagian yang di depannya saja, kemudian ada lagi yang melihat sebagian di belakang. Maka dari itu kita tidak bisa menyimpulkan bahwasanya pandangan dari masing-masing individu adalah salah ataupun benar. Tapi adalah bagaimana kita bisa menuntun untuk bisa menyatukan bahwasanya kita mendapatkan suatu gambaran utuh terhadap dari apa yang memang kita lihat ya, ataupun kita pelajari seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Namun untuk teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Jadi kita kadang memaksakan apa yang kita anggap itu benar dan lain sebagainya, kita memaksakan orang lain, padahal kita harus melihat untuk universalnya seperti apa. Kemudian dilanjutkan, perilaku guru itu dilihat sebagai suatu kesalahan, tapi nyatanya ada beberapa orang melakukan itu untuk sebuah ataupun tujuan. Ya, seperti halnya contoh siswa datang terlambat, mungkin menurut kita sebagai kesalahan, namun mungkin kalau kita tarik di belakang, ya dia di rumah itu sebagai tulang punggung keluarga, ataupun mungkin pakaiannya itu dipinjam adiknya yang mungkin satu letting dan lain sebagainya. Kita tidak tahu bagaimana dasar seseorang itu bisa melakukan hal itu kalau kita melihatnya hanya dari pandangan kita sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya, tapi sebenarnya adalah saya sendiri yang bisa mengontrol. Ini seperti saya gambarkan itu, kepalan tangan kita seperti ini. Bahwasanya ketika ini saya pegang erat seperti ini, kemudian ada mungkin bapak ibu yang lain yang coba buka tangannya. Saya pengen lihat apa di dalamnya, karena mungkin ada barang berharga dan lain sebagainya, suatu istilahnya kehormatan ataupun apapun. Nah, yang bisa mengontrol ini adalah kita sendiri, dipengaruhi oleh mungkin bujuk rayu ataupun hal-hal lain yang dapat mengubah prinsip kita, pandangan kita untuk kita bisa membuka kepala tangan. Ya, mungkin dipaksa dan lain sebagainya oleh keadaan, itu juga salah satu faktornya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, ternyata kita juga tidak bisa. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ini teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah, dan juga teori kontrol adalah model berpikir menang dan menang, atau untuk kita beranggapannya adalah untuk menang. Nah, kemudian apa itu budaya positif? Di sini ada pertama adalah disiplin dulu. Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya adalah belajar. Nah, mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab itu terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini.
Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan juga memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, reward ya, ataupun ancaman ataupun hukuman. Jadi mungkin selama ini kita berpacu terhadap disiplin positif terhadap siswa itu dari 3 itu. Ada yang pertama adalah reward, penghargaan, kemudian yang kedua adalah ancaman, yang ketiga adalah hukuman. Ya, seperti halnya contoh, kamu tidak pernah berangkat sekolah, awas dulu, nanti kamu tidak bisa naik kelas. Oh, kalau kamu tidak berangkat, maka saya akan menyuruh kamu untuk bisa berdiri di depan 1 jam ataupun selama pembelajaran. Ataupun riba juga salah satu dari ancaman yang mungkin termasuk di sini penghargaan itu pun adalah sebuah ancaman. Kenapa? Seorang anak ataupun siswa ketika kita berikan penghargaan, misalkan dia mungkin ranking 1, kita kasih penghargaan, maka kamu harus terus belajar. Ketika tidak ada penghargaan di situ, maka dia sudah tidak akan memikirkan disiplin, maka dia akan hilang. Ataupun dengan kata lain, ketika ada hadiah di situ, maka dia akan melaksanakan dengan sebaik mungkin. Tapi ketika tidak ada imbalan atau hadiahnya, maka dia tidak akan melakukan. Itu adalah pandangan dari disiplin positif. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi tugas kita adalah hanya menuntut saja, membuka kesadaran dari peserta didik untuk mereka dapat melakukan hal-hal atau kebajikan universal yang memang tidak menyinggung orang lain ataupun saling menghormati dan sebagainya, murni dari motivasi anak itu sendiri. Tidak ada paksaan, penghargaan ataupun ancaman dan nah, kemudian di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ini saya bagi menjadi 3, bahwasanya kita kenal adanya profil pelajar Pancasila, di mana nilai-nilai kebajikan yang mungkin terkandung dalam profil pelajar Pancasila adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, dan gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian ada IBO, ya, atau Primary Years Program. Ini adalah rujukan dari penyusun kurikulum yang berada yang sudah diakui secara internasional, ya, berada di Jenewa, Swiss, ya. Berarti kalau Primary Years Program itu sekitar anak usia dini 6 sampai 12 tahun. Dia hal-hal yang mungkin masuk ke dalam nilai kebajikan adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian selanjutnya ada keterampilan hidup, ya, atau life skill, di mana di sini nilai-nilai kebajikannya adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri kita sendiri. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kita kenal, kita sebagai manusia, kita sendiri mempunyai dan juga merasakan dari kebutuhan-kebutuhan ini, ya. Di mana kebutuhan ini adalah kebutuhan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu, dan juga semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Mungkin kita melakukan satu kegiatan, ya, ataupun melakukan suatu hal itu kita pasti punya tujuan itu, dan masing-masing person itu akan berbeda, ya atau tidak, ya Bapak Ibu? Ya. Biasanya salah satu dari Bapak Ibu yang satu dengan yang lain pasti mempunyai tujuan yang berbeda. Ini adalah terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Nah, yang pertama adalah kebutuhan hidup. Ya. Di sini disebutkan bahwasanya ya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan juga kesehatan. Kemudian yang kedua adalah
kasih sayang dan rasa diterima. Ini seperti rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, kemudian menjadi bagian dari kelompok, itu adalah masuk dalam kasih sayang dan juga rasa diterima. Kemudian yang selanjutnya adalah penguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan diterima. Kemudian ada kebutuhan kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan, dia bermain, humor, antusiasme, dan juga tertawa. Dari 5 kebutuhan ini, kita hampir merasakan bahwasanya kita juga melakukan sesuatu berdasarkan dari apa yang memang sudah dilakukan dari kebutuhan dasar manusia ini. Jadi ya tadi bahwa perilaku yang mendasari dari hal-hal yang dilakukan baik oleh murid itu mereka pasti punya alasan tertentu untuk memenuhi dari 5 kebutuhan manusia ini. Ya, dan mungkin kita juga harus memaklumi ya ketika apa yang dilakukan itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Bapak Ibu atau diinginkan dan sekolah, maka ya kita juga harus punya dari kebutuhan dasar manusia. Nah, kemudian ada motivasi perilaku manusia. Ini nyambung dari yang tadi. Ya, jadi saya petakan ada 3. Ya. 2 itu masuk ke dalam motivasi intrinsik. Kemudian satu lagi adalah motivasi ekstrinsik. Nah, yang dimaksud dari intrinsik ini adalah seperti ini. Tadi kita melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya kita sebagai guru, kita harus datang 07.00 sebelum jam 7.00. Yang dipikirkan oleh kita sendiri pribadi itu bermacam-macam. Ada juga yang saya nanti dihukum, saya nanti dipanggil kepala sekolah dan lain sebagainya. Kadang juga seperti itu, ya berhubungan dengan adanya mungkin tunjangan atau imbalan dan lain sebagainya ataupun hukuman. Ini adalah salah satu motivasi intrinsik. Nah, kemudian yang kedua adalah juga motivasi intrinsik, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh, saya pengen dipuji. Wah, saya pengen berangkat jam 7 setiap hari. Supaya apa? Ya, saya biar dipuji terus sama kepala sekolah. Saya biar dipuji terus dengan mungkin wartawan seperti itu. Jadi ini adalah juga salah satu motivasi intrinsik. Ya. Nah, yang mungkin yang ketiga ini adalah ataupun yang terakhir ini adalah motivasi ekstrinsik. Dan ini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan juga menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mungkin ini adalah yang dikatakan dari kesadaran. Ya, bahwasanya kita melakukan itu karena sadar. Satu, karena mungkin ini adalah tanggung jawab saya. Ya, saya berangkat sebelum jam 7 karena satu, saya adalah sebagai seorang guru, saya ingin menjadi teladan untuk orang lain, untuk murid-murid saya, dan juga ini adalah tanggung jawab saya ketika saya bekerja harus mungkin berangkat lebih awal. Jadi seperti ini adalah salah satu motivasi ekstrinsik. Dan motivasi ini ketika kita rangkum ya bisa kita rasakan. Kira-kira saya melakukan suatu hal itu berdasarkan motivasi yang mana? Nah, jadi kita petakan seperti ini. Next. Nah, kemudian ada juga motivasi perilaku manusia berdasarkan dari ketiga ini. Yang pertama adalah hukuman. Ya. Hukuman ini yang pertama adalah tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi saya tidak tahu apa-apa. Ya, misalkan saya datang terlambat dan sebagainya. Coba ya Yusuf berdiri di depan kelas padahal belum disepakati sebelumnya. Kita tidak tahu apa-apa dan itu pun spontan dari apa yang diperintahkan oleh guru, mungkin seperti itu. Ya, kemudian murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Ya seperti tadi, tidak punya gambaran apapun, saya berangkat terlambat, tiba-tiba langsung push up, lari. Nah, ini adalah salah satu hukuman atau contoh perilaku hukuman dari guru terhadap siswa. Dan yang ketiga adalah berupa hukuman psikis atau fisik, tadi push up, lari dan lain sebagainya. Ini bentuk dari hukuman. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi. Nah, apa perbedaannya? Kalau konsekuensi itu adalah terencana dan juga disepakati. Contoh, baik anak-anak nanti ketika ada yang berangkat lambat, maka harus menyanyikan lagu nasional.
Baik, ketika nanti ada yang terlambat mengumpulkan tugas, maka jam istirahatnya harus mengumpulkan tugas atau mengerjakan tugas. Ini adalah konsekuensi. Jadi dibicarakan terlebih dahulu sebelum ada hal-hal yang menentang ataupun berseberangan. Jadi tidak tiba-tiba langsung ini harus seperti ini tidak. Jadi ini sudah disepakati dan sudah terencana sesuai dengan peraturan. Kemudian murid juga tetap dibuat tidak nyaman. Jadi walaupun tadi sudah disepakati, tapi tetap ada rasa ketidaknyamannya pada diri. Contohnya seperti datang terlambat harus menyanyikan lagu nasional dan sebagainya. Bahkan atau mungkin hal-hal lain dalam yang masuk kebutuhan tapi sudah masuk dalam konsekuensi. Kemudian yang terakhir adalah sikap guru harus selalu memonitor murid. Jadi memonitor di sini adalah memantau dia melanggar atau tidak. Kalau dia melanggar ya berarti dapatkan konsekuensi. Jadi guru itu bukan sebagai penghukum, tapi sebagai pemantau. Disesuaikan dengan apa? Tadi kesepakatan ataupun perencanaan yang sudah dibuat. Kalau itu melanggar berarti ya kita anak wajib untuk memberikan konsekuensinya. Kemudian yang ketiga adalah restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan Kemudian yang kedua adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, ini itu seperti investigasi ya, tapi dia tidak menyudutkan dari peserta didik. Ya. Kita hanya membuka jalannya, menuntun jalannya, siswa sendiri atau murid sendiri yang bisa menyadari dan dia juga yang mencari solusinya. Nanti kita akan lihat bagaimana penerapan restitusi ini terhadap siswa. Ya, ada salah satu mungkin kesalahan ataupun tindakan dia yang berseberangan dengan peraturan yang sudah disepakati. Kemudian selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru. Nah, ini yang sebenarnya kita lepas dari bayangan kita sebagai seorang guru. Ternyata seorang guru itu mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua adalah sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian yang ketiga adalah sebagai teman, kemudian yang keempat adalah sebagai manajer, dan kelima adalah pemantau. Nah, kalau kita merefleksi terhadap diri kita itu sebagai di posisi mana? Apa kita sebagai penghukum, atau kita sebagai pembuat rasa bersalah, atau kita sebagai teman, atau kita sebagai manajer, dan kita sebagai pemantau. Kita lihat untuk masing-masing dari posisi kontrol. Nah, yang pertama adalah saya angkat salah satu kasus. Ya, salah satu kasus ini mungkin adalah kasus klasik yang pasti dilakukan oleh siswa-siswi kita di sekolah. Kasusnya adalah siswa sering berangkat terlambat, bahkan terkadang itu tidak berangkat ke sekolah. Oh, ini pasti sering sekali. Ya. Nah, bagaimana kita sebagai seorang guru memposisikan diri terhadap 5 posisi kontrol tadi? Nah, ini saya jelaskan dengan yang namanya komunikasi atau pertanyaan ataupun ungkapan dari seorang guru. Sebagai penghukum, ketika ada anak yang sering tidak berangkat terlambat dan juga terkadang tidak berangkat sekolah, kita langsung berdiri di depan kelas selama pelajaran atau selama 1 jam. Nah, kalau kita seperti ini, maka posisi kita adalah sebagai penghukum, karena mungkin kita belum membuat kesepakatan ataupun keyakinan kelas di depan. Anak tidak tahu apa-apa, terlambat langsung berdiri. Jadi dia itu serasa dihukum dan kita sebagai seorang penghukum. Kemudian bagaimana ketika kita sebagai pembuat bangsa bersama? Maka yang akan dikatakan adalah berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan. Dengan kita menyampaikan seperti itu terhadap siswa, maka siswa akan merasa bersalah. Oh ya, saya seperti ini sudah mengecewakan bapak ibu guru. Maka bagaimana saya perlu untuk memperbaiki apa yang sudah saya lakukan. Kemudian kemudian sebagai teman, ya kita memposisikan diri sebagai teman. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak ibu ya. Sekali ini saja.
ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai dibuat seperti ini lagi ya. Nah, kontrol ini adalah kita sebagai teman. Kita membuat kesadaran terhadap siswa dengan kita menempatkan diri sebagai temannya. Ya sudah, ya, memang seperti ini ya, tapi besok lagi jangan seperti itu ya. Ini adalah proses kontrol kita sebagai teman. Dan yang selanjutnya adalah pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya. Seperti tadi sebagai monitor bahwasanya sudah ada kesepakatan di situ. Ketika ada anak sering tidak berangkat ataupun terlambat dan tidak berangkat ke sekolah tadi, maka kita langsung mengingatkan untuk kesepakatan ataupun keyakinan kelas. Oh, kamu sudah melanggar ini, kamu tahu kan konsekuensinya apa? Mungkin dia harus mengerjakan apa dan lain sebagainya. Ini adalah kita sebagai pemantau. Kemudian, ya nggak apa-apa. Kemudian satunya adalah sebagai manajer. Ini mohon maaf, salah ketik ya. Lagi copy paste saja, belum karena waktu juga mendesak. Ini sebagai manajer. Pertanyaannya adalah apakah kamu tahu kesalahanmu? Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana kamu memperbaikinya. Jadi kita serahkan ke anak itu sendiri untuk bisa menyelesaikan persoalan. Ya. Jadi kamu tahu nggak kesalahan kamu apa? Ya misalnya dia Pak, saya sering terlambat berangkat sekolah dan juga kadang tidak. Kamu tahu nggak bagaimana kamu memperbaikinya? Mungkin dia akan menjawab, oh ya Pak, saya mungkin akan misalkan begadang, main game dan lain sebagainya. Saya akan tidur lebih cepat, ya ataupun lebih lama seperti itu. Next. Nah, kemudian selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Bukan kesepakatan kelas. Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai yang sudah disepakati oleh bapak, ibu guru dan juga oleh siswa khususnya. Karena di sini pelaksananya adalah siswa. Kemudian yang sudah didokumentasikan dan juga biasanya ditempel untuk bisa dipahami dan juga dimengerti dan juga dilaksanakan oleh murid. Seperti contoh, ketika datang terlambat saya harus misalkan kesepakatan ataupun keyakinan kelas harus berangkat tepat waktu. Kemudian istirahat tepat waktu, pulang tepat waktu. Tidak boleh misalkan menjaga kebersihan kelas ya, atau tidak boleh membuang sampah sembarangan ya, jadi seperti itu. Ini adalah kesepakatan kelas. Ini kapan diterapkannya? Dibuatnya adalah di awal dari pertemuan pembelajaran. Jadi sebelumnya sudah disepakati dulu nih, biasanya di awal pertemuan. Yuk kita dibantu untuk membuat keyakinan kelas ya. Jadi ini adalah suara universal, tidak hanya dari guru itu sendiri yang menetapkan, oh kamu berangkat terlambat, ini tidak boleh, ini tidak, tapi adanya kesepakatan atau keyakinan dari siswa untuk bisa membuat pelajaran itu menjadi nyaman, aman dan juga mendapatkan hasil yang baik. Jadi sudah bukan lagi kesepakatan, tapi meyakini, diyakini ya. Karena mungkin harus berangkat tepat waktu karena dia yakin, oh ya saya di sini adalah belajar untuk disiplin, bukan lagi tentang hukuman dan sebagainya. Jadi itu adalah keyakinan. Kemudian pembentukan keyakinan kelas biasanya bentuknya adalah seperti itu adalah bentuk biasanya yang umum ya, dari bapak ibu guru menyediakan form untuk nanti yang mengisi adalah siswa. Pak, saya pengen semua dari kelas ini menjaga kebersihan, maka bisa ditulis di situ adalah setuju, yakin semua, bisa ditulis dilarang membuang sampah atau menjaga kebersihan kelas. Jadi seperti itu. Bersifat abstrak, berupaya pernyataan yang universal. Jadi semua elemen kelas itu ikut nimbrung rembuk memberikan inspirasi. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif, ya tidak ada yang negatif. Contoh, ya, kalau tidak berangkat awal harus push up dan sebagainya, tidak. Tapi berangkat ataupun datang lebih awal ataupun datang tepat waktu. Kemudian sedikit saja, tidak usah terlalu panjang agar mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan juga sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas ini dilibatkan saat membuat keyakinan. Seperti tadi, jadi itu dibuat kesepakatan dan juga keyakinan untuk dilaksanakan secara bersamaan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah segitiga restitusi.
Ini yang kita kenal tadi, bahwasanya kita menyadarkan anak ataupun mengontrol tindakan anak itu menggunakan prinsip segitiga restitusi. Ada beberapa bentuk segitiga seperti ini, di mana yang pertama adalah untuk menstabilkan identitas, kemudian yang kedua adalah untuk validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, segitiga restitusi ini adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Next. Nah, tahapannya kita bahas untuk satu persatu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas ini dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contohnya apa? Atau kata-kata apa? Yang pertama adalah berbuat salah itu wajar. Contoh, tadi tidak berangkat, ya. Nah, kita sebagai seorang guru itu memberikan apa? Gambaran. Oh iya, ya berbuat salah itu ya wajar. Semua orang itu biasa ataupun kadang pernah melakukan kesalahan. Jadi memastikan kondisi psikologis murid itu, oh ya ada yang dukung. Bukan mereka itu merasa terpojokkan karena kesalahan mereka, tapi mereka didukung dengan bahwasanya pendapat ya kesalahan itu adalah wajar. Saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ya, setiap manusia pasti berbuat kesalahan. Kemudian yang ketiga adalah bapak ibu guru juga pernah melakukan itu tadi. Kamu terlambat, kenapa kamu terlambat? Ya sama, saya juga pernah melakukan seperti itu, terlambat datang ke sekolah. Jadi seperti itu. Jadi membuat dukungan kepada murid. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang kedua adalah bagaimana melakukannya adalah berdasarkan prinsip setiap perilaku itu berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Apa yang tadi kita jelaskan di kebutuhan 5 manusia, ya mereka melakukan itu memenuhi dari 5 ini. Entah itu kebutuhan hidup, entah itu kebebasan, entah itu tadi kesenangan, dan juga lain-lain. Itu mereka pasti punya dasar. Nah, bagaimana kata-kata yang mungkin ataupun tindakan yang mungkin Bapak Ibu guru lakukan adalah kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Jadi kita tanyakan dulu, apa hal yang mendasari dia melakukan itu? Ataukah dari kesenangan, kebebasan, ya, kemudian rasa diterima tadi, kemudian dari kebutuhan hidup yang tadi hidup yang sehari-hari dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk darinya. Misalkan di sini ada anak yang mungkin berantem, adu mulut, berselisih, maka mungkin dia menggebrak meja dan sebagainya. Tetap kita berikan penjelasan yang saya itu adalah lebih baik daripada kamu memukul secara fisik ataupun melakukan hal-hal lain yang lebih buruk. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan identitas, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwasanya pada dasarnya itu kita termotivasi secara intuisi tadi. Apa keyakinan kita? Kamu tahu kan apa keyakinan yang sudah kita sepakati? Maka mereka akan berpikir, ya, oh ya, saya sudah melanggar itu. Jadi siswa itu sudah menyampaikan alasannya sendiri, kemudian merasa didukung oleh guru, dan juga nantinya mereka akan bisa memperbaikinya sendiri. Itulah segitiga restitusi yang seharusnya dijalankan oleh seorang guru untuk yang namanya menghindari hal-hal ataupun perilaku yang dilakukan oleh siswa yang bertentangan ataupun berseberangan dengan kesepakatan keyakinan ataupun keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah, kemudian adalah ini saya ada salah satu contoh untuk penerapan segitiga restitusi yang sudah saya terapkan kepada salah satu peserta didik yang mengalami masalah, ya, sering tidak berangkat. Lakukan segitiga restitusi ataupun tahapan-tahapan segitiga restitusi terhadap salah satu seorang peserta didik yang mungkin di sini mempunyai sebuah masalah. Dia itu sering datang terlambat dan terkadang juga tidak berangkat ke sekolah. Bisa disimak ke video. Mario menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi.
Dimas, tadi saya dengar dari guru tiket itu kamu tuh sering terlambat dan juga kadang tidak berangkat. Menurut kamu sesuai ingatan ya, kira-kira sudah berapa kali kamu melakukan itu? Sudah sering sih. Sering ya? Pak Rizky, Sering terlambat itu menurut kamu sebuah kesalahan atau bukan? Nah, menurut saya berbuat kesalahan itu kan manusianya. Setiap orang itu pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa belajar dan juga berusaha untuk memperbaiki. Setuju atau tidak? Setuju. Nah, coba kita cari solusinya bersama ya. Nah, kamu sering terlambat dan kadang tidak berangkat itu pasti ada alasannya. Ya, kenapa kamu melakukan itu? Saya sering memperbaiki saudara malam dan siang. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Kalau kamu sering terlambat datang ke sekolah dan juga kadang tidak berangkat itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai. Tidak sesuai. Nah, menurut kamu yang kamu anggap itu keyakinan kelas yang mana? Tentang disiplin dan Nah, kalau kamu merasa seperti itu, kira-kira disiplin itu penting nggak untuk kamu? penting sih, karena disiplin bisa membantu saya untuk menyelesaikan pekerjaan bapak. Nah, ya benar yang tadi kamu bilang itu, bahwasanya disiplin dan menghargai waktu itu ya penting supaya kita itu bisa menyelesaikan pekerjaan kita sesuai tepat, menyelesaikan pekerjaan kita tepat waktu, kemudian supaya pekerjaannya tidak menumpuk, kemudian kewajiban kita itu bisa kita laksanakan itu dengan baik dan juga menumbuhkan apa ya, rasa kepedulian ya. Nah, menurut kamu apa yang akan kamu lakukan supaya kamu itu bisa berangkat ataupun hadir tepat waktu dan setiap hari itu pasti berangkat selamat? Saya para Ya, saya kira kamu sudah menemukan solusinya. Setelah ini saya juga nanti akan bekerja sama dengan orang tua kamu supaya dapat memastikan kamu itu tidak terlambat lagi dan juga hadir ke sekolah itu setiap hari. Ya, tidak seperti kemarin terlambat dan juga bolos di beberapa hari. Itu ya, tetap semangat ya. Ya, silakan untuk menaik kelas. Ya, sama-sama. Kasus kedua, Nabil terlibat adu mulut dan perselisihan dengan temannya di kelas. Nabil, saya dapat laporan dari teman sekelas kamu, katanya kamu berselisih dengan Fauzan. Iya Pak, saya diuji sama Fauzan, saya mau. Nah, kalau begitu ya wajar ya. Saya kalau misalkan di posisi kamu juga sama, saya akan melakukan hal yang sama. Mungkin saya juga marah dan sebagainya ya. Nah, lalu apa yang kamu lakukan Fauzan? Saya mau Pak, itu saya ada Fauzan Pak. Kamu melakukan seperti itu pasti ada alasannya. Iya Pak, saya hitam. Saya sangat menghargai tindakan yang kamu lakukan tadi. Ya, kamu ya sementara ini masih bisa menahan diri ya untuk tidak melakukan kekerasan fisik dan juga lebih jauh mengusahakan memukul dan sebagainya ya. Nah, sekarang coba pikirkan apakah yang tadi kamu lakukan itu sesuai dengan kesepakatan kelas kita. Iya Pak, Menurut kamu keyakinan apa? Menurut kamu keyakinan kelas apa yang kamu lakukan? saya tidak menurut kamu menghormati antar teman itu penting atau tidak sih? penting pertama untuk jadi pasangan. Kemudian keyakinan apa yang kamu lakukan saat kamu berangkat? Saya tidak ada teman, jadi saya mau ini bisa diri. Kamu bersedia
Saya akan berdiri dan bisa lagi dan saya akan membuat lebih baik lagi. Kemudian apakah kamu akan meminta maaf ke Fauzan? Ya, saya akan minta maaf. Ya, saya kira tindakan kamu tadi sudah tepat. Ya, harapan saya tadi harus lebih sabar dalam menghadapi masalah tapi dalam arti dingin ya. Karena mau sekeras apapun apa namanya pukulan dan lain sebagainya itu tidak akan menyelesaikan masalah. Ya kan, kita sesama teman, kamu dan juga Fauzan harapannya bisa apa namanya ya, saling meminta maaf dan juga bisa bersama-sama lagi seperti biasa ya. Itu ya, tetap semangat ya. Ya, terima kasih ya. Ya, silakan kembali ke kelas. Terima kasih telah menyaksikan video ini, di mana kita bisa mempelajari segitiga restitusi dan menerapkannya dalam konteks pendidikan yang nyata untuk menyelesaikan permasalahan di sekolah. Baik, tadi adalah bagaimana penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah dari siswa yang memang dia melanggar peraturan-peraturan mungkin di sekolah ataupun di kelas. Jadi kita sebagai seorang guru tidak boleh mengambil kontrol sebagai polisi ataupun pengadil, karena bahwasanya setiap siswa di sini mempunyai alasan untuk bisa melakukan itu dan juga mereka pasti bisa memperbaiki. Kemudian yang terakhir adalah dalam penerapan program disiplin positif ini hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan juga sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya sendiri dalam posisi kontrol saat bagaimana penyelesaian masalah, bagaimana perjalanan dirinya itu sebagai seorang abang ataupun manajer, dan yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi sekali lagi saya tebalkan bahwasanya seorang siswa itu mempunyai motivasi-motivasi tertentu ketika mereka melakukan hal itu. Mereka adalah individu yang berbeda, mereka adalah individu yang tidak sama. Tugas kita adalah menuntun bagaimana mereka bisa mencapai apa yang mereka impikan, apa yang mereka cita-citakan, kebahagiaan, kemerdekaan, dan juga keselamatan yang setinggi-tingginya. Saya kira itu dari saya terkait dengan penyampaian budaya positif di sekolah. Apabila ada kata-kata atau hal-hal yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Bapak Ibu dan waktu Bapak Ibu untuk bisa mendapatkan hadir di sini untuk bisa melihat ataupun menyaksikan pemaparan budaya positif yang saya sampaikan. Saya kira itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih aplaus. Penyampaian yang sudah disampaikan oleh Bapak Yusuf, tentunya calon penggerak kita di Angkatan 10. Bapak Ibu masih semangat? Lapar. Ya sama, saya juga lapar. Nanti setelah ini ada sesi makan-makan ya, makan bersama. Baik, alhamdulillah untuk kegiatan diseminasi budaya positif sudah kita lakukan bersama, yang mana tadi mungkin penjelasan jadi peserta, Pak Yusuf menjadi narasumbernya luar biasa sekali dari awal hingga akhir. Ini banyak poin yang saya catat ya, mulai dari paradigma perubahan, ilusi kontrol guru, teori kontrol guru, kemudian budaya positif itu sendiri, nilai-nilai kebajikan universal, 5 kebutuhan dasar manusia, terus motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol, dan juga keyakinan kelak, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Selanjutnya yaitu adalah sesi tanya jawab. Saya sangat mengharapkan sekali Bapak Ibu guru bisa bertanya langsung kepada Bapak Yusuf untuk menguatkan kita sebagai pendidik, tentunya agar ke depan kita sebagai pendidik betul-betul bisa melaksanakan, mengimplementasikan budaya positif ini, sehingga apa yang menjadi cita-cita tujuan bangsa Indonesia melalui filosofi Ki Hajar Dewantara ini benar-benar tersampaikan. Monggo
mungkin langsung saja saya buka untuk sesi tanya jawab. Tentunya nanti ada dari satu pertanyaan ada dia ya Pak ya. Ya. Tadi ini jadi tidak kayak ini motivasi eksklusif ini di sini. Saya tadi sangat menarik sekali ya. Ada motivasi intuisi dan eksklusif memang betul. Kalau kita melakukan sesuatu karena faktor dari luar, berarti itu bukan berarti kita sudah melakukan apa yang menjadi apa yang harus kita lakukan. Tapi kalau dari diri kita sendiri, apa yang kita yakini itulah yang menjadi manusia betul-betul bermanfaat. Mungkin seperti itu. Ya, betul. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan. Biasanya kalau tanya tadi udah paham semua ya. Tapi saya sangat mengharapkan dari pertanyaan salah satu dari Bapak Ibu, artinya betul-betul ada umpan balik yang apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Yusan. Mungkin dari Pak moderator sendiri ada sebuah Udah dari peserta dulu lah, nanti saya tinggal ngikuti. Bagus, silakan bagus kalau mau bertanya. Oh, Pak Uti, bapak Pak Uti. Padahal tadi deh awalnya sudah menyampaikan, nanti setelah sesinya ada tanya jawab. Jadi mudah-mudahan ini sudah ada inspirasi ya. Tanya Pak, Oke baik, silakan. bagaimana cara mengimplementasikannya Mungkin dalam Bapak pengajaran? Ini maju depan biar kelihatan Pak Rizky. Ya, mohon Ini izin. peserta yang paling belakang ya dari tadi. Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Saya Sam, mohon dijawab. Ya. Bagaimana cara mengimplementasikannya Bagaimana Ada. cara mengimplementasikan sesuai realita tersampaikan dengan baik? suara dan Terima kasih. pertanyaan bagaimana cara mengimplementasikan dengan realita yang ada dengan baik gitu? Biar diterima dengan baik oleh siswa. Baik ya. Bisa saya tangkap ya. Bagaimana cara mengimplementasikannya sesuai dengan realita dan diterima dengan baik. Saya set dulu, tambah lagi satu pertanyaan lagi. Masih ada dari ibu-ibu yang di depan. Biasa kan sering mengalami kasus-kasus barangkali. Bebas silakan. Ya, Belin silakan. Moving lah ya. Oke. Nah, di situ tadi dijelaskan adanya kontrak, apa namanya, Keyakinan kelas. ya. Itu yang biasa saya sampaikan ke anak itu adalah saya pakai bahasanya kontrak pembelajaran. Nah, kalau kita cuma menyampaikan itu anak biasanya tidak diperhatikan karena tidak ada bentuk untuk apa namanya secara liriknya di perjanjian di awal pembelajaran. Nah itu cara mengatasi untuk kita itu mungkin jelas ketika tadi yang sudah disampaikan ada tempelan kayak gitu ya dipegang seperti itu caranya bagaimana itu saja. Terima kasih. Mengatasi cara keyakinan di dalam pembelajaran maupun kelas. Gue ya dulu Pak Rizal ini siapa saya bertanya dari teman-teman ini. Yang pertama ini dari Pak Rizky bahwa Pak Rizky bertanya ini bagaimana cara mengimplementasikannya sesuai realita agar dapat diterima dengan baik. Ini mungkin apakah ada langsung dijawab? Ya, boleh langsung dijawab. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Rizky. Saya mencoba menjawab. Ya, untuk pelaksanaannya apa ini? Apa segitiga restitusi atau apa? Tapi mungkin segitiga restitusi ya. Ya. Jadi seperti hal yang tadi kita disinggung di awal bahwasanya yang pertama adalah kita meyakini siswa itu adalah individu yang berbeda, berdiferensiasi. Mereka mungkin berbeda dari satu dengan yang lain. Itu yang pertama yang menjadi dasar kita melakukan itu. Kemudian yang kedua adalah motivasi tadi, baik implisit maupun eksplisit. Kemudian yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, pelaksanaan ataupun implementasi dari segitiga restitusi ini tidak boleh menyeberang ataupun keluar dari tiga, walaupun tiga tahapan ini, tiga dasar tadi. Ya, jadi ketika kita melaksanakan segitiga restitusi tadi, kita harus melihat tadi
bahwasanya kita meyakini bahwasanya yang pertama adalah siswa itu berbeda, kemudian yang kedua itu adalah dia punya motivasi tertentu, baik intrinsik maupun ekstrinsik, dan yang ketiga juga ada kebutuhan dasar karena siswa sendiri adalah manusia. Seperti tadi yang kita bahas, mungkin kebutuhan hidup, kemudian rasa diterima, kemudian ada kebebasan, kemudian ada dihargai, dan yang terakhir adalah mungkin ada kesenangan. Nah, mana yang menurut atau tindakan yang dilakukan oleh anak ini masuk ke yang mana? Nah ini, ya. Jadi kita tetap pada ini, maka kita sebagai guru itu tetap terkontrol. Kita akan menyampaikan hal sesuai dengan ini. Kita tidak melangkah sebagai penghukum ataupun pengadil. Ya. Terkait dengan kondisi siswa masing-masing itu adalah kadang siswa memang ada yang mempunyai masalah yang mungkin sangat besar dan juga mungkin masalahnya itu sangat kecil. Contohnya kita di sini adalah masalah keluarga. Nah ini banyak sekali diterima oleh siswa kita dan mereka itu memilih untuk mengambil keputusan sendiri seperti tidak berangkat ke sekolah, tidak semangat belajar, kemudian bahkan yang lain-lain seperti tugas dan lain sebagainya itu sudah tidak terpikirkan lagi. Kenapa? Karena mereka sudah merasakan hal ataupun pikiran. Seperti contoh, saya kasihkan contoh. Ini adalah masalah yang mungkin dialami oleh siswa sebesar ini. Kemudian kita mungkin memberikan motivasi sekecil ini. Walaupun dia masih tetap ada masalah yang besar ini, dan kalaupun kita memberikan motivasi itu sebesar ini juga untuk ketika dia pulang ke rumah, dia masih berpikirkan hal yang sama. Motivasi yang kita itu akan terbuka lagi, otomatis yang terpikirkan ini. Mungkin dari segi masalah di rumah dan sebagainya ini paling sangat mendasar. Maka dari itu posisi guru di sini adalah harus bisa bersabar, karena kita harus cari tahu bagaimana siswa itu melakukan tindakan tersebut. Apakah ada unsur-unsur lain yang mendorong dia untuk melakukan itu? Seperti halnya tadi saya bilang, ketika anak berangkat lambat, kesiangan, bangunnya siang, ini biasanya antara dua Pak Zainal. Yang pertama adalah membantu orang tua berjualan, karena kita khususnya di SMK, anak-anak kita itu kondisi ekonomi menengah ke bawah. Berbeda mungkin dengan yang di SMK, kesempatannya akan lebih kecil karena mereka mungkin berpandangannya adalah kuliah, melanjutkan. Kalau kita kan bekerja, dan banyak dari anak-anak kita yang sudah kita telusuri ternyata mereka membantu orang tua berjualan angkringan tengah malam, yang ini akan membuat sangat terganggu sekali khususnya di sekolah ini. Nah, bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini? Ya kita sebagai seorang guru tidak bisa mencampuri urusan mungkin kekeluargaan mereka. Yang kita harus lakukan adalah bagaimana kita bisa menuntun, menumbuhkan kesadaran kepada siswa dan juga orang tua, dan berkoordinasi mungkin dengan seluruh warga sekolah dan juga orang tua, sehingga nanti memunculkan hal-hal yang mungkin terlihat lebih baik dari siswa itu. Mungkin orang tua akan menyuruh siswa itu untuk berhenti, misalkan membantu dan fokus sekolah. Ketika nanti sudah lulus, maka dia juga bisa membantu orang tua di hal yang lebih baik. Ya, menurut saya kurang lebihnya seperti itu, karena kadang kita sebagai guru memang emosi, ya, sering terbawa emosi, bahkan apalagi kalau kita sudah ada masalah, ini tambah lagi emosinya tambah bercampur baur. Padahal kita sebagai seorang guru tadi, kita harus menuntun kodratnya anak supaya mereka mendapatkan keselamatan, kebahagiaan, dan juga kemerdekaan ataupun kebahagiaan yang setinggi. Itu mungkin Pak Rizky untuk jawaban dari pertanyaan tadi. Terima kasih banyak sekali. Bagaimana Pak Rizky? Terima kasih atas jawabannya. Apakah ada tanggapan lain atau mungkin ada tambahan dari teman-teman ini? Cukup. Yang kedua tadi ada pertanyaan dari Bu Eli nih Pak Isam, yang mana menanyakan ketika dalam pembelajaran itu ada kebutuhan, kemudian tidak mendapatkan pembelajaran atau keyakinan kelas tersebut, mengatasi keyakinan kelas yang mana proses pembelajaran itu kita mengamati kelas, mungkin yang dimaksud karena kelasnya beda-beda gitu ya. Kemudian keyakinan kelas itu apakah masih bisa diterapkan atau mungkin tidak, ataupun bagaimana cara penerapannya gitu. Monggo Pak Isam. Terima kasih untuk pertanyaannya Bu Elin terkait dengan pelaksanaan dari keyakinan kelas. Nah,
keyakinan kelas sendiri yang tadi saya sampaikan dan juga contohkan fotonya biasanya di pojok kelas itu hanya dokumentasi yang kita bilang. Jadi ada tahapan untuk pembentukan keyakinan kelas. Di antaranya adalah mungkin yang pertama adalah kita sebagai seorang guru kita itu hanya menuntut anak atau fasilitator sebagai seorang fasilitator untuk anak bisa menyampaikan nilai-nilai apa yang perlu kita terapkan di kelas dulu. Mungkin anak tadi sudah harus datang tepat waktu, menjaga kebersihan kelas dan lain sebagainya. Yang dibuat tadi tempelan seperti itu adalah dokumentasi. Tapi kita sebagai seorang guru juga harus punya dokumentasi terhadap kelas itu. Bahwasanya kita mengajar tidak hanya satu kelas, apalagi di SMK. Kita mungkin di salah satu mapel, ya Pak Zainal, pasti anak juga bertemu dengan guru lain. Nah, hal yang harus kita terapkan untuk bisa membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu terus berlanjut dan juga mungkin berjalan dengan baik ya di kelas itu. Sebagai seorang guru itu yang pertama adalah kita harus punya dokumen otentik ataupun original terhadap dari apa yang tadi sudah didokumentasikan. Ya. Di luar dari apa yang sudah ditempel di kelas. Ya, kesepakatan jadi keyakinan kelas. Betul, itu. Jadi kita harus punya dokumentasi itu yang original yang otentik dari anak dan juga disepakati bersama-sama. Maka ya tadi walaupun kita berpindah-pindah kelas, akan tetapi satu keyakinan yang mereka universal, memiliki kewajiban universal yang sudah mereka angkat dan menjadi keyakinan kelas ini akan tetap berjalan. Ya walaupun mungkin berganti dan mungkin satu orang guru dengan guru yang lain mungkin berbeda. Namun dalam konteks ini adalah secara garis besar kita sama. Nilai-nilai kebajikan universal di mana tidak boleh melanggar ras, suku bangsa tadi, bahasa, kemudian ataupun yang lain. Jadi tetap itu adalah nilai universal yang bisa diyakini dan juga disepakati. Seperti itu kurang lebihnya. Luar biasa. Sedikit ya, tadi mengambil jawaban Pak Yusuf. Keyakinan kelas maksudnya adalah ini, bukan berarti adalah kita berada di kelas itu. Saya udah Pak Yusuf. Jadi mungkin keyakinan yang ada dalam hati yang di dalam kelas tersebut, entah itu kelasnya nanti beda-beda. Jadi setiap mapel pun guru berbeda-beda, mungkin keyakinan kelasnya berbeda-beda karena menjadi kesepakatan antara bapak ibu guru yang bersangkutan dengan kelas tersebut. Itu maksudnya kayak gitu. Mau dimanapun tempatnya, sekolah dimanapun sekolahnya, kalau sudah menjadi keyakinan, insya Allah itu akan menjadi sebuah pedoman atau patokan menjadi nilai-nilai kebajikan yang mereka akan menyainkan. Ya, Bapak Ibu terima kasih sekali atas kebersamaannya, terutama ini Bapak Yusan yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan kita semuanya dapat mengambil manfaatnya dan tentunya dapat menerapkan di dalam pembelajaran kita setiap hari-harinya ya. Terima kasih, mungkin saya selaku moderator banyak kekurangan atau tutur kata yang kurang berkenan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dan juga mungkin Bapak Yusam, saya juga mewakili barangkali masih banyak kekurangan, juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Satu paling akhir mungkin nanti barangkali ada yang ingin mau didiskusikan, Pak Yusam sangat terbuka lebar, bisa via apa Pak Yusam? Boleh ya. WA boleh, telepon boleh, boleh ya. Bisa atau mungkin untuk refleksinya bagaimana Pak Yusuf? nanti bisa lewat di Google Form. Berarti habis ini ada refleksi berupa Google Form, mungkin Bapak Ibu semuanya wajib mengisi ya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semangat buat Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan bersama pada hari ini benar-benar menambah manfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.